Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrilah dari kelas manajemen 223D. Di sini saya akan meresum materi dari analisis dan rancang bangun pekerjaan. Baik, saya akan mulai meresum materi yang akan saya bawakan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mendokumentasikan tugas-tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang terkait dengan suatu pekerjaan tertentu. Tujuan utama dari analisis pekerjaan adalah untuk menyediakan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan tersebut, yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan seperti menyusun deskripsi pekerjaan, program pelatihan, menentukan kriteria seleksi, pengembangan program pelatihan, dan perencanaan karir. Adapun tujuan dari analisis pekerjaan. Tindakan-tindakan yang diperlukan oleh manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada informasi analisis pekerjaan adalah: yang pertama, evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu. Yang kedua, kaji kembali kemungkinan dan persyaratan kerja yang usang. Kemudian yang ketiga, ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang keempat, rancang kebutuhan sumber daya masa depan. Kemudian yang terakhir, sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. Adapun teknik dalam analisis pekerjaan. Yang pertama ada pengamatan, yang kedua wawancara, yang ketiga pandangan pejabat, atasan, dan karyawan senior. Yang kelima daftar pertanyaan, yang keenam catatan harian pekerjaan karyawan, dan yang terakhir teknik kombinasi. Adapun aplikasi dari analisis pekerjaan, yaitu merumuskan uraian pekerjaan, di mana uraian pekerjaan mencakup informasi tentang aktivitas harian, lingkup pekerjaan, hubungan kerja, kualifikasi yang dibutuhkan, keterampilan yang diperlukan, dan kriteria penilaian kinerja. Kemudian menetapkan standar prestasi kerja. Di sini standar prestasi kerja berfungsi sebagai pedoman untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja karyawan. Kemudian merumuskan spesifikasi pekerjaan. Di sini spesifikasi pekerjaan membantu dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir, memperkecil kemungkinan gap antara untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Penting untuk memperkecil kemungkinan adanya kesenjangan antara keinginan karyawan dengan perusahaan dan membuat sistem informasi sumber daya manusia. Adapun analisis dari pekerjaan sangat penting dalam kegiatan organisasi, termasuk rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan karir, kompensasi, perencanaan, dan strategis. Adapun hubungan analisis pekerjaan dengan sumber daya manusia. Untuk diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang berorientasi pada hasil analisis pekerjaan, sehingga dapat melaksanakan fungsi tugasnya, baik dari segi kualitatif, berdasarkan deskripsi, dan spesifikasi pekerjaan. Syarat individu berupa penyusunan syarat-syarat atau spesifikasi tertentu suatu pekerjaan. Memilih tugas dan struktur pekerjaan. Taksiran potensi meliputi kegiatan, memperkirakan kemampuan dan potensi yang dimiliki karyawan terhadap suatu jenis pekerjaan. Penilaian tugas merupakan suatu penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap prestasi pekerjaan terhadap pekerja. Adapun manfaat dan metode analisis dari pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan membantu dalam mengomunikasikan harapan dari sebuah pekerjaan terhadap pemegang jabatan, pengawasnya, dan teman sejawatnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan pekerjaan. Yang pertama faktor operasional, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor keberlakuan. Itulah tadi materi dari saya. Sekian.